Memperkenalkan tokoh utama dalam kisah ini, Waka Nukurau. Waka baru saja meninggal dunia pada saat berjuang mempertahankan desanya dari serangan musuh. Terjaga, Waka mendapati dirinya berada dalam dunia orang mati. Waka bertemu dengan pendahulunya, kemudian orang tersebut berkata, "Selama hidup kau tidak berguna, hanya sampah masyarakat. Jangankan kami di sini, leluhurmu saja enggan menerimamu," kata penunggu dimensi dunia orang mati. Mengejutkan, Waka mendapati dirinya dikirim kembali ke dunia. Sepertinya Waka diberi kesempatan besar untuk merubah segalanya menjadi lebih baik. Malam harinya, Waka pulang ke rumah untuk mencari istrinya. Namun sayang sekali, sang istri dan anaknya tidak ada di tempat. Di sekitaran rumah Waka ada seorang pengintai. Entah apa maksud dan tujuannya, namun satu hal yang pasti, Waka tidak menyadari keberadaan tamu tak diundang tersebut. Setelah melepas lelah, Waka keluar pondok dan kembali mencari istrinya. Kebetulan usahanya kali ini mudah, sang istri berada di depan rumah. Tapi tunggu, ada yang salah dengan istri Waka. Wanita tersebut sepertinya sudah berubah jadi zombie. Waka yang menyaksikan tingkah laku aneh sang istri pun terpaksa mengikatnya. Tak lama kemudian, Waka kembali mendapat serangan dari manusia aneh di tengah hutan. Dengan bekal bela diri yang ia punya, Waka langsung beraksi tanpa rasa takut. Selain itu, kali ini Waka menyadari ada pengintai berada di dekatnya. Meski Waka tidak mau dilepas, dia bisa membebaskan dirinya sendiri. "Kau tidak akan bisa lari, aku pasti akan menemukanmu," kata Waka kepada si wanita. Dan ucapan tersebut pun terbukti benar. Hanya hitungan beberapa jam saja, tempat persembunyian si wanita berhasil ditemukan Waka. Waka berkenalan dengan si wanita. Setelah ngobrol singkat, rupanya wanita bernama Mehe tersebut memang sengaja ke wilayah ini untuk mencari Waka. Selain itu, Mehe juga memberitahu kalau ada makhluk aneh yang hanya keluar pada malam hari. Tujuan Mehe mencari Waka karena pria ini dipercaya sebagai dewa penolong bagi sukunya. Hadiah berupa senjata khas suku Maori pun diberikan kepada Waka asalkan dia mau membantu. "Ini untukmu jika kamu mau membantuku menyelamatkan sukuku. Ini disebut Te Kapua. Ini adalah harta kami yang paling berharga," kata Mehe. Dengan beribu macam alasan, intinya hati Waka belum terbuka untuk membantu suku Mehe. Meski demikian, Mehe diizinkan tinggal di wilayah ini, sementara Waka melanjutkan perjalanan mencari orang yang telah merubah keluarganya menjadi zombie. Baru beberapa langkah saja Waka berjalan, hatinya langsung terbuka. Dia mau membantu Mehe menyelamatkan suku wanita tersebut dari ancaman bahaya. Te Kapua pun diambil sebagai salah satu motivasinya membantu. Waka dan Mehe pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Tiba-tiba wanita primadona suku ini terlempar ke sebuah ingatan masa lalu pada saat dirinya kehilangan sang ayah, bertepatan dengan momen pembantaian yang terjadi di desanya. Malam pun tiba, Mehe dan Waka terpaksa beristirahat di tengah hutan. Rumah pohon dipilih sebagai tempat paling aman dari incaran hewan buas. Selang beberapa lama kemudian, jam istirahat Waka dan Mehe diganggu oleh sosok yang tak kalah menyeramkan dari hewan buas. Pagi tiba, Waka dan Mehe melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja, Waka melihat ada sekelompok orang menghalangi perjalanannya. Meski kalah jumlah, Waka sama sekali tidak gentar. Aksi pengeroyokan pun nyaris terjadi. Rupanya, sekelompok orang tersebut adalah rombongan satu suku dengan Mehe. Alhasil, aksi keributan pun dapat dicegah. Mehe dan Waka kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan Waka saat ini adalah mencari ayah Mehe. Lokasinya sudah ditemukan, yaitu sebuah gua kecil yang sangat berbahaya. Sebelum masuk ke dalam, Waka mengajari Mehe sedikit ilmu bela diri.
Singkat cerita, mereka masuk ke goa. Mehe melihat ayahnya dalam keadaan sekarat. Detik-detik transisi berubah jadi zombie. Sang ayah pun berwasiat, "Habisi aku, segera akhiri penderitaan ini." Entah petunjuk positif atau bisikan goib negatif, secara kebetulan Waka bertemu dengan mendiang ibunya. Sontak, tiba-tiba Waka berada di dimensi kematian. Sang ibu mengatakan kepada Waka, dengan menolong Mehe dan sukunya, bukan berarti Waka bebas dari hukuman. Selanjutnya sang ibu menyarankan untuk membunuh Mehe dan meminum darahnya. Kembali ke dimensi alam nyata, Waka tidak serta-merta percaya ucapan sang ibu, apalagi menurutinya. Kemudian ia mengajak Mehe melanjutkan perjalanan. Pada sesi istirahat kali ini, Mehe sudah mulai merasa terganggu dengan kebiasaan buruk Waka yang suka bicara sendiri saat sedang tidur. Tak lama setelah itu, Waka kembali terlelap dan dirinya pun terlempar ke dimensi kematian. Di sana, Waka kembali bertemu dengan ibunya. Ucapan si wanita tua ini pun masih sama, bunuh gadis itu. Tiba-tiba, Waka menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud membunuh Mehe. Ia sendiri bahkan tidak bisa mengendalikan diri ketika sedang menggigau. Kemudian setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi terlalu jauh dan mumpung masih pagi, Waka kembali mengajarkan Mehe cara bertarung. Senjata yang dulu diterima sebagai hadiah kini dikembalikan kepada Mehe. Pada sesi kali ini, aksi Mehe lebih baik dari sebelumnya dan Waka pun cukup senang melihat progres anak didiknya tersebut. Menjelang malam, Mehe mengajak Waka pergi ke desa tempat pamannya tinggal yang tidak begitu jauh dari sini. Di tengah hutan, mereka berdua dihalangi oleh sekelompok zombie. Sepertinya makhluk-makhluk seram ini muncul lebih awal dari sebelumnya. Waka yang punya nyali di atas rata-rata sedikit pun tidak mundur dan langsung menghabisi para zombie. I hope you ran fast, girl. Mehe dan Waka masuk ke dalam goa untuk berlindung. Ternyata goa ini adalah lokasi yang dimaksud Mehe, tempat pamannya tinggal. Sampai di dalam, paman dan bibi Mehe menyampaikan rasa bela sungkawanya atas kematian saudara yang tidak lain adalah ayah kandung Mehe. Sementara itu, menurut cerita dari sang bibi, paman Mehe kerap mendapat bisikan goib. Ia diminta untuk membunuh para pemuda dari desa ini sebagai tumbal untuk mengembalikan situasi dunia. Akibatnya, orang tua para remaja yang dijadikan tumbal tersebut tidak terima dan sekarang sedang menuntut balas. Terlepas dari siapa yang salah, PR terbesar suku ini adalah menyatukan kembali suku dan mencegah perang saudara. Pendek kisah, Mehe dan Waka berbicara dengan paman kepala pelontos tersebut soal visi dan misinya saat ini. Secara garis besar, dia tidak suka jika ada orang yang mengintervensi urusannya, termasuk Mehe dan Waka. Dua tokoh utama ini dijebak masuk ke dalam lumpur hisab. Uncle, please! Lift me! Syukurlah Waka tidak mati dan dia sekarang berada di gua area pemakaman warga suku. Sementara itu, saat ini Mehe sedang berada di gua untuk menemui pamannya. Aksi pertarungan pun terjadi karena berbeda visi misi. Mehe coba mengingat materi yang diajarkan oleh Waka supaya dia bisa mengalahkan paman gundul. A fight is like a dance.
Waka bertemu dengan kawanan zombie di tempat ini. Seperti biasa, bukan Waka namanya kalau lari dari masalah. Tak lama setelah itu, Mehe dan saudaranya datang menemui Waka. Kemudian kawanan zombie pun juga muncul lebih banyak lagi. Langkah 1000 terpaksa diambil untuk menyelamatkan diri. Keluar dari goa, Waka bertemu dengan sosok dari dimensi kematian. Sepertinya jagoan kita ini mendapatkan sebuah petunjuk baru. Waka menceritakan kepada Mehe tentang petunjuk yang diterima. Salah satunya seorang pemuda yang diculik oleh kelompok 3 penyihir. Mehe dan Waka menemui Paman Gundul. Kali ini Mehe membujuk sang paman agar mau mempertemukannya dengan komplotan 3 penyihir. Paman Gundul mau memberitahukan markas 3 penyihir, tapi dia melarang Mehe ke sana karena sangat beresiko. Setelah mendengarkan sejumlah wejangan, Mehe memutuskan untuk pergi bersama Waka mencari 3 penyihir. Sebelum pergi, Bibi Mehe memberikan sebuah batu anti sihir sebagai jimat pelindung. Setelah itu, Mehe dan Waka pun langsung berangkat. Berhubung mereka harus tiba ke lokasi secepat mungkin, Waka berlari menyusuri hutan hingga staminanya habis. Terpaksa malam ini Mehe dan Waka istirahat lagi di dalam hutan. Pada saat tidur, Waka kembali didatangi oleh ibunya. Kali ini Waka menolak tegas permintaan sang ibu untuk membunuh Mehe. Sebagai upaya meyakinkan putranya, ibu Waka menampakkan sebuah visi tentang sikap asli Mehe. Death. Setelah menunjukkan visi, sang ibu memberikan ramuan kepada Waka yang diklaim mampu mencegah ilmu sihir. Untuk yang kali ini, Waka percaya dengan ucapan sang ibu. Dia pun meminum ramuan tersebut dan kemudian terjaga dari tidurnya. Waka dan Mehe melanjutkan perjalanan. Sejauh ini, Waka belum terpengaruh dengan ucapan sang ibu yang menyuruhnya untuk membunuh Mehe. Pendek kisah, kedua orang ini bertemu dengan suku penghuni hutan dan dipersilahkan istirahat di sini. Waka menanyakan kepada wanita petinggi suku, "Apakah kau melihat ada pemuda melintas lewat sini?" "Tidak," balas si wanita tersebut. Berhubung si wanita dianggap ribet, Waka coba mengajak sparring. Mungkin dengan cara ini si wanita bisa respect terhadap Waka. Where's the boy? Did you kill him? Setelah sparring, benar saja, si wanita mulai respect dan mengajak Waka pergi ke lokasi pohon yang dianggap keramat. Waka disuruh memberikan tumbal kepada dewa penunggu pohon, namun dia tidak mau karena merasa punya keyakinan yang berbeda. Tidak lama kemudian, Mehe menghampiri Waka. Mehe merasa Waka terkena ilmu sihir. Kemudian Mehe memberikan batu jimat yang diberikan oleh bibinya agar sihir yang membelenggu Waka lepas. Waka sendiri menolak mengambil batu tersebut karena dirinya merasa baik-baik saja. Balik ke pondok, akhirnya Waka sudah mengetahui kalau pemuda yang dicari telah diculik oleh orang-orang dari suku ini. Diduga kuat, pemuda tersebut telah meninggal dunia, dijadikan tumbal untuk para dewa. Si wanita petinggi suku akhirnya tidak bisa mengelak lagi, mengakui kalau pemuda yang dicari memang telah diculik. Tapi dia tidak tahu apakah si pemuda benar masih hidup atau sudah mati. Biar tidak penasaran, Waka dan Mehe akan memastikan apakah pemuda tersebut masih bernyawa atau tidak. Mehe dan Waka sampai ke area ritual, kemudian Mehe membaca mantra agar dapat petunjuk tentang si pemuda yang mereka cari. Tiba-tiba muncul serangan goib dari penunggu hutan, beruntung Waka berhasil menghalaunya. "Mehe, tolong aku," bunyi suara goib dari hutan. Ternyata suara tersebut berasal dari ayah Mehe. Jelas, ini bukan ayah Mehe yang sebenarnya, melainkan iblis yang menyerupai wujudnya. Waka yang mengetahui rekannya dalam bahaya, langsung mengusir iblis tersebut dan menenangkan Mehe agar tidak terbawa suasana.
Pendek kisah, Waka dan Mehe mendatangi markas kepala suku. Memang benar, lelaki yang dicari ada di sini dan segera dipersiapkan untuk menjadi tumbal. Awalnya Mehe tidak mau pertemuan ini dihiasi aksi brutal, tapi apa boleh buat, kepala suku tidak mau membebaskan si pemuda dan Waka pun langsung bersiap untuk bertarung. Si pemuda tumbal dibebaskan. Selain itu, semua warga di sini sekarang sudah terbebas dari kepala suku yang aneh. Berarti mulai sekarang sudah tidak ada lagi ritual tumbal seperti yang sudah-sudah. Waka dan Mehe membawa si pemuda tumbal, lalu ada satu wanita yang ikut bersama mereka. Entah apa motivasinya, si pemuda tumbal tiba-tiba berusaha melarikan diri dan Waka pun langsung mencegahnya. Salah satu tujuan Mehe dan Waka menyandera si pemuda ini untuk mencari tahu siapa dalang yang telah merusak dunia ini. Mulai dari perang saudara sampai kemunculan para zombie, ini masalah serius yang harus segera diusut dan diselesaikan. Malam harinya, Waka CS beristirahat di dalam hutan. Mendadak muncul seorang pria yang menyerang Waka. Jagoan pemberani menang, akan tetapi dia nyaris ditarik menjadi tumbal jika tidak cepat diselamatkan. Si pemuda tumbal diserahkan kepada 3 penyihir. Rupanya wanita petinggi suku yang ikut bersama Waka dan Mehe adalah salah satu dari 3 penyihir. Mehe minta mereka berjanji satu hal, jangan pernah menyakiti pemuda tersebut. Baru diketahui, nama asli pemuda tumbal adalah Uri. Tubuh pemuda ini masih dirasuki roh iblis. Para penyihir menginterogasi Uri dengan dalih praktek eksorsisme. Mehe yang melihat Uri dalam keadaan sangat tersiksa meminta kepada para penyihir untuk menyudahi interogasi mereka. Waka mendatangi Mehe dan menanyakan mengapa dirinya sangat perhatian kepada Uri. Mehe tidak mau menjelaskan secara detail, tapi satu hal yang pasti, Uri harus tetap hidup. Masuk ke pondok, Uri masih diikat dan diinterogasi. Dari sorot matanya dapat dilihat kalau pemuda ini memang sedang dirasuki iblis jahat. "Kalian semua akan mati," kata Uri. You're all going to die. Uri sudah mulai dianggap berbahaya. Ritual para penyihir pun dilakukan untuk mengeluarkan roh jahat yang bersemayam dalam tubuhnya. Stop it. Make me. Please. She's mine now. Setelah Uri dipukul oleh Waka, mendadak suasana di sini jadi sedikit mencekam, seperti ada makhluk tak kasat mata hendak menyerang. Uri diikat supaya tidak membahayakan Waka dan kawan-kawan. Singkat cerita, roh jahat dari tubuhnya pun keluar. Iblis yang masuk ke tubuh Uri adalah budak Wiro. Soal sosok Wiro, menurut informasi sementara dia adalah dewa. Artinya musuh Waka dan Mehe saat ini bukan hanya zombie, melainkan juga dewa. Yang jadi pertanyaan, apakah Wiro yang merusak dunia ini? Jawabannya tidak. Menurut Uri, dalang dari kerusakan dunia ini adalah ayahnya sendiri. Penyihir mendatangi lokasi pohon keramat. Wanita ini mengatakan kalau perang sudah dimulai. Dewa hutan, Tane, versus saudaranya Wiro. "Aku akan membatalkannya," ujar Waka dengan percaya diri. Jika memang demikian, si penyihir wanita menyuruh Waka untuk segera pergi dari sini sebelum malam tiba. Baru sebentar berjalan, Uri mengatakan, "Jangan pergi ke desa ayahku. Kalian tidak akan suka dengan apa yang ada di sana." Tidak lama kemudian, dan tidak jauh dari tempat Waka berada, Mehe diserang zombie.
Setelah lelah bertarung melawan zombie, Waka dan Mehe istirahat seperti biasa. Dalam mimpinya, Waka kembali didatangi oleh sosok dimensi kematian. Wejangannya kali ini adalah jangan kembali ke goa itu karena banyak orang mati di sana. Kira-kira gua mana yang dimaksud? Waka dan Mehe melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan mereka dihadang oleh kawanan suku. Kebetulan salah satu anggota suku adalah saudara Mehe. Mereka diajak masuk ke dalam gua tempat warga suku ini tinggal. Sebagai informasi, sebagian dari warga suku ini satu suku dengan Mehe. Mereka bisa ada di sini karena mengungsi. Keesokan paginya, Mehe dan Waka ngobrol berdua di tengah hutan. Pada kesempatan kali ini, Waka sudah bisa masuk ke dalam dimensi kematian tanpa harus tidur terlebih dahulu. Baru sebentar berada di dimensi tersebut, Waka tiba-tiba tercekik. Dan semua ini pasti ulah dari Paman Gundul. Warga suku Mehe sangat membenci Waka karena dianggap memberi pengaruh buruk. Yang membuat mereka semakin kesal, Mehe sekarang lebih memilih mempercayai Waka daripada warga sukunya sendiri. Waka dikurung dalam lubang dan rencananya sebentar lagi akan dibakar hidup-hidup. Sementara itu Mehe sedang membujuk warga sukunya agar mau membebaskan Waka. Waka sendiri saat ini sedang berusaha membebaskan dirinya. Mehe bersama kerabatnya datang menjatuhkan sebilah senjata untuk Waka agar bisa membebaskan diri. Tak lama setelah itu, Mehe dan kawan-kawan masuk ke dalam gua dan mencari Waka. Di sini mereka melihat Tane dan sekelompok zombie yang menjadi antek-anteknya. Waka CS diam-diam mencari jalan keluar dari gua tanpa ketahuan oleh para zombie. Sedikit lagi hampir keluar, satu zombie memergoki mereka dan Waka pun nyaris menjadi korban. Pria yang masih punya hubungan saudara dengan Mehe, Tui, coba mengalihkan perhatian para zombie. Waka pun bertindak serupa agar bisa membebaskan anak-anak kecil yang menjadi tawanan di tempat ini. Paman Mehe ikut membantu proses evakuasi, namun dirinya tidak mau menyelamatkan Waka. Rencananya, Paman Gundul ingin membakar gua dan membiarkan Waka di sana mati terbakar bersama para zombie. Nasib sial dialami Uncle Gundul. Dia terpleset dari mulut gua dan jatuh ke dalam. Sekarang situasi mulai berbalik. Paman Gundul di dalam gua dan Waka berhasil keluar. Help yourself. Rencana selanjutnya, para anak kecil yang telah berhasil diselamatkan akan ditempa menjadi pejuang penyelamat dunia. Sementara itu, Waka menyuruh Mehe untuk tinggal, meneruskan hidup bersama warga sukunya. Waka berencana melanjutkan petualangannya seorang diri untuk mencegah terjadinya peperangan, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Jadi, usut punya usut, ayah angkat Waka adalah salah satu orang yang memicu kehancuran dunia. Tujuan Waka saat ini adalah mencari ayah angkatnya lalu menghabisinya. Rencana Waka ini diceritakan kepada Mehe dan Mehe pun siap membantu. Singkat cerita, Mehe dan Waka berpamitan dengan para warga untuk melanjutkan perjalanan. Waka dan Mehe melewati area hutan yang sangat menyeramkan. Di tempat ini banyak orang yang tewas secara mengenaskan. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah desa yang penduduknya gemar menyantap daging manusia alias kanibal. Sudah lama sekali kita tidak menyantap makanan enak, kata salah seorang petinggi suku. Waka yang mendengar kalimat tersebut sama sekali tidak merasa takut. Dia bahkan hendak memberikan pelajaran kepada pria tersebut agar bicara sedikit lebih sopan. Mehe menahan Waka karena menurutnya tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Wanita keturunan bangsawan ini coba melakukan negosiasi. Setelah Mehe memperkenalkan diri, ternyata leluhur suku Mehe terhubung dengan suku ini. Sederhananya, suku mereka masih ada hubungan kerabat.
Mehe dan Waka dipersilahkan masuk, dipertemukan dengan kepala suku bernama Hinengana. Rupanya, ini adalah ibu Uri si lelaki tumbal. Malam harinya di dalam pondok, Waka menceritakan sedikit tentang sosok ayah angkatnya kepada Mehe. Dia adalah penyihir sakti yang bisa membunuh orang hanya dengan menyentuhnya. Kekuatan tersebut sering digunakan untuk menghancurkan suku-suku di sekitar. Salah satunya, suku yang dibantai adalah suku ibuku, kata Waka. Lebih lanjut, Waka menceritakan kalau dirinya ini sebenarnya bukan anak angkat, melainkan anak kandung. Akan tetapi sang ayah enggan mengakuinya sebagai anak karena kelahirannya merupakan sebuah eksiden. Rasa benci tersebut membuat sang ayah mendidik Waka dengan sangat keras, jadi tidak usah heran jika kita melihat karakter Waka sangat pemberani. Malam semakin larut dan Waka pun terbangun. Dia melihat Mehe berjalan masuk ke dalam pondok. Diam-diam Waka mengikutinya, lalu terucap sebuah kata dari mulut Waka, yaitu ayah. Apakah pria tua yang ada di hadapan Mehe adalah ayahnya? Simpan dulu pertanyaan tersebut. Waka mengajak Mehe keluar dari pondok. Kemudian si lelaki tua berkata, "Apakah aku mengenalmu?" "Tidak," jawab Waka. Kemudian si pria tua menambahkan kalau Mehe adalah sosok yang diberkati, banyak roh-roh baik dan para dewa yang menyertainya. Pagi harinya, Waka menceritakan kejadian tadi malam kepada Mehe. Memang benar, sosok lelaki tua tadi malam adalah ayah Waka. Namun sepertinya lelaki tersebut telah banyak berubah, tidak jahat seperti dulu. Sekarang, Waka bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada ayahnya, atau dengan kata lain tidak jadi dibunuh. Tak lama setelah itu, pria petinggi suku buat ulah hingga Waka naik darah. Kemudian ayah Waka pun keluar dari dalam pondok dan melemparkan serbuk bius untuk melumpuhkan jagoan kita ini. Walhasil, Waka jadi lemas dan jatuh ke tanah. Pria petinggi suku masuk ke pondok untuk melihat kondisi Waka. "Maafkan aku tidak tahu kalau dia adalah ayahmu," ujar si pria petinggi suku. Pendek kisah, Waka dibawa menemui sang ayah. Di tempat ini keberanian dan ketangkasan ilmu bela diri Waka diuji. Dia disuruh menghadapi zombie tanpa senjata. Semua ini tidak berarti apa-apa, hanya demi hiburan semata. He's hungry. Setelah menyelesaikan satu misi, ayah Waka menambah misi lain, yaitu mengembalikan orang mati ke tempatnya. Waka disuruh masuk ke dalam gua atau ruang bawah tanah. Mehe tadinya tidak disarankan untuk ikut, namun apa boleh buat, sepertinya wanita ini sangat keras kepala dan sulit diatur. "Kami telah berhasil. Sekarang tugasmu adalah menyembuhkan dunia," kata Mehe kepada ayah Waka. "Tenang dulu, banyak yang harus kulakukan. Sekarang kita harus menyiapkan diri untuk melakukan ritual," balas ayah Waka. Waka sangat kesal kepada ayahnya dan hal tersebut mungkin wajar karena selama ini dia merasa diterlantarkan serta tidak dianggap sebagai anak. Gara-gara membahas soal ini, Waka dan ayahnya nyaris baku hantam jika tidak dilerai oleh Hine. "Aku bukan ayah yang baik, aku pernah menelantarkanmu dan ibumu. Sekarang beri aku kesempatan untuk menjadi pemimpin yang baik," kata ayah Waka. Lebih lanjut, ayah Waka meminta bantuan untuk mencari 3 paranormal yang berasal dari suku yang sama dengannya. 3 orang tersebut adalah tokoh penting untuk mengembalikan situasi dunia. Akhirnya Waka setuju menuruti permintaan ayahnya dan khusus pada petualangan kali ini, dia ditemani lelaki salah satu petinggi suku, Hako. Sedangkan Mehe disuruh tetap tinggal di desa. Di pertengahan jalan, Hako mengajak Waka untuk kabur dari misi. Menurutnya, ayah Waka bukan orang yang baik. Dia tidak pernah memikirkan nasib orang lain. Waka yang mendengar ajakan tersebut tidak mau memperdulikan. Sejauh ini, Waka adalah orang yang paling konsisten mengikuti kata hati. Ketika Hako ingin lari, Waka langsung menodongkan golok ke lehernya.
Akhirnya satu paranormal berhasil Waka temukan. Kabar buruknya, paranormal tersebut ditawan oleh seorang pejuang tangguh bernama Matua. Bagi Waka, tangguh atau tidak pejuang tersebut bukan masalah. Menyerah sebelum bertarung bukan bagian dari dirinya. Lanjut, Waka berhasil menemukan orang sakti yang kedua berjenis kelamin perempuan. Ajakan Waka kali ini berlangsung alot karena si perempuan menolak diajak ikut. Tiba-tiba Waka mendapati dirinya sudah tergantung dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah. Lalu muncul seorang wanita di hadapan Waka, mengiris tubuhnya lalu dimakan. Waka merasa sangat marah dan kesusahan. Dia memanggil ibunya agar mau datang, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pengecut dan merendahkan wanita yang menyanderanya. Si wanita merasa kesal dan langsung melepas ikatan Waka, mengajaknya bertarung untuk membuktikan siapa yang pengecut. Now we fight. Malam harinya, Hako dan paranormal membuat pelindung di area tempat mereka istirahat. Perlu diketahui, dua orang yang telah dibunuh oleh Waka memiliki iblis di dalam tubuh mereka, dan iblis-iblis tersebut pasti akan menuntut balas. Sementara itu, Waka berada di tengah hutan tanpa rasa takut. Dia menantang semua makhluk penunggu hutan untuk keluar dan menghadapinya. Orang ketiga berhasil ditemukan oleh Waka. Itu artinya misinya kali ini selesai. Sementara itu di desa, Mehe melihat ayah Waka sedang melakukan ritual. Tiba-tiba Mehe masuk ke dimensi kematian. Di sana dia bertemu dengan ayahnya, lalu bertemu dengan penunggu dimensi ini. Sosok yang sering juga menjumpai Waka bernama Ka. Ka menyuruh Mehe ke selatan untuk mencari seorang pejuang bernama Waka. Sontak Mehe pun langsung terbangun setelah Ka mengucapkan kalimat tersebut. Waka membawa paranormal ketiga keluar dari hutan. Tiba-tiba paranormal tersebut merasakan ada bahaya yang sedang mendekati mereka. Dia pun langsung mengajak Waka lari. Run. Kaiwa, itulah nama si paranormal ketiga. Waka pergi ke titik kumpul, kemudian paranormal kedua mengatakan kalau Kaiwa sudah mati. Dugaan sementara Kaiwa menjadi tumbal dewa atau iblis jahat. Ringkas cerita, Waka CS kembali ke camp milik sang ayah. Begitu ayah Waka melihat hanya ada dua paranormal, dia pun langsung marah dan tidak sudi lagi melihat putranya tersebut berada di sini. Kebetulan Mehe ada di dekat mereka dan langsung menawarkan diri menjadi tumbal ritual demi mengembalikan situasi dunia seperti sedia kala. Waka benar-benar tidak mau Mehe menjadi tumbal. Dia membujuk sang rekan agar mengurungkan niat tersebut. Bahkan Waka sampai ditahan oleh warga karena dianggap membuat kacau. Pas ada momen berdua dengan Mehe, Waka menceritakan semua pengalaman masa lalunya bersama sang ayah. Intinya, Mehe jangan mudah percaya dengan pria tersebut karena dia sangat jahat. Waka masuk ke dimensi kematian dan meminta Ka untuk membantunya. Jika boleh sedikit menyimpulkan, selama ini Ka seperti sedang mempermainkan Waka, menyuruhnya bertindak ini dan itu tanpa mau membackup sama sekali. Waka sudah mulai emosi dan coba menyerang Ka. Am trying to fix the world. Have served your purpose.
Mehe kembali menemui Waka karena dirinya merasa bersalah. Dia meminta maaf karena tidak mau menuruti ucapan rekan pengembaraannya tersebut. Mendengar ucapan Mehe, Waka diam saja dan tidak berekspresi sama sekali. Upacara ritual pun dimulai. Mehe sedang dipersiapkan sebagai tumbal. Tiba-tiba Waka muncul dan berencana membatalkan ritual ini. Begitu Waka hendak menghajar ayahnya, Mehe malah memukulnya dari belakang hingga membuat jagoan kita yang satu ini kehilangan kesadaran. Sedikit penjelasan, pasti kalian bertanya-tanya mengapa Mehe mau mengorbankan dirinya, bukan? Semua itu dilakukan Mehe demi sukunya. Ya, Mehe punya jiwa patriot yang sangat tinggi. Jika dunia bisa kembali aman, itu berarti warga sukunya pun demikian. Waka mendapati dirinya terikat di tengah hutan. Kebetulan Hako ada di dekatnya. Waka meminta bantuan kepada petinggi suku tersebut untuk membebaskannya. Jika kau mau menolongku, aku akan membunuh ayahku sekarang juga, lalu mengangkatmu sebagai jenderal, kata Waka. Hako yang mendengar angin surga tersebut hanya diam saja. Lalu tiba-tiba ayah Waka muncul dari belakang dan mendengar semua janji manis yang baru saja diucapkan. Setelah itu, ayah Waka langsung menggelar upacara ritual. Mantra-mantra suku Maori kuno dilafazkan. Ayah Waka dengan cepat menggores leher Mehe. Sepertinya ayah Waka punya niat lain. Bukan seperti ucapan sebelumnya yang menjanjikan dunia kembali aman. Fix, Mehe pasti kena prank. Mantra-mantra kembali diucapkan dan Mehe pun mengerang kesakitan. Whakahiki waho. Whakahiki. Kitene mono matu whakahiki roto. Ite herakoto. It worked. Kapo mai. Kambawa tiatina. Run. Go! Gila, ritual barusan sepertinya dilakukan untuk memanggil kekuatan gelap masuk ke tubuh ayah Waka. Sekarang pria tua ini sudah dikuasai kekuatan jahat. Bahkan beberapa warga ada yang melarikan diri dari lokasi ritual. Tiba-tiba dunia menjadi gelap. Kawanan zombie muncul dan mendekat ke arah Waka. As many as you want. The protection doesn't work anymore! My husband is dead. The gang! Run! Di lokasi ritual, Mehe hendak dimasukkan ke dalam lubang kegelapan. Beruntung wanita tersebut berhasil lari dan bertemu dengan Waka. Mehe, Hako, dan Waka saat ini sedang menyelinap keluar. Yang menjadi masalah adalah para zombie memenuhi area luar pondok. Waka CS berjalan dengan hati-hati, jangan sampai zombie mengetahui keberadaan mereka. Waka bertemu dengan Ka dan ibunya dalam dimensi kematian. Kesimpulannya, dua orang tersebut hanya mempermainkan Waka, lalu kemudian mengirimnya kembali ke dunia nyata. Dalam perspektif lain milik Waka, disebutkan bahwa para orang mati hanya iri dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga selalu membisikkan hal-hal bodoh, meminta semua orang yang masih hidup agar mau mendengarkan ucapan mereka. Alur kisah ini ditutup dengan adegan yang menampilkan Mehe masih hidup dan meneruskan pengembaraannya seorang diri di dalam hutan.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!